Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yueki 1902. Kali ini saya akan membuat vlog bersepeda ke tempat-tempat yang menurutku cukup ikonik di Kabupaten Demak. Jadi ini saya start dari rumah saya di Perum Adigraha Sentosa menuju Taman Makam Pahlawan Cahaya Ratna Bintarum. Kemudian dilanjut menuju Sport Center Demak. Setelah itu menuju alun-alun Demak dan Masjid Agung Demak. Kemudian ke Pasar Bintoro dan yang terakhir ke Makam Sunan Kalijaga. Oke, langsung saja kita menuju lokasi pertama, yaitu Taman Makam Pahlawan Cahaya Ratna Bintarum. Nah, ini jalan yang sedang saya lalui ini adalah Jalan Demak Bonang. Jalan yang sehari-hari saya lewati ketika berangkat maupun pulang kerja. Jarak antara perumahan Adigraha Sentosa ke Taman Makam Pahlawan kurang lebih 1 km, jadi cukup dekat. Sedangkan Taman Makam Pahlawan sendiri itu beralamat di Jalan Bonang Demak, Jalan Pemuda Kalicilek, Kecamatan Demak. Ini jalanannya cukup ramai ya guys, karena memang ngepasi jam berangkat kerja. Ngomongin soal Taman Makam Pahlawan, meskipun aku ini orang asli Demak, asli kelahiran Demak, tapi aku itu kurang paham sejarah Taman Makam Pahlawan itu kayak gimana. Terus yang dimakamin di situ itu tokoh-tokoh apa? Apakah pahlawannya tapi ya siapa, nggak kenal. Terus apakah tokoh-tokoh masyarakat atau pemimpin-pemimpin seperti bupati seperti itu, aku sama sekali nggak tahu guys. Nantilah coba aku carilah, masa orang Demak kok nggak tahu sejarahnya Taman Makam Pahlawan itu seperti apa. Oke guys, ini udah hampir sampai, mungkin tinggal beberapa ratus meter lagi. Aku kalau kerja kan naik sepeda ya guys. Nah kalau nyampe sini, nah ini sebelah kiri saya ini kan SMK Pontren. Jadi kalau nyampe sini harus hati-hati karena banyak siswa-siswa yang menyeberang. Jangan terlalu ngebut. Nah dulu pas Demak banjir itu pas bulan Ramadan kemarin. Nah ini itu penuh air guys, motor itu nggak bisa lewat sini, mati pasti mesinnya, dalam soalnya. Nah ini samping kita udah Taman Makam Pahlawan guys, ini yang pagar putih itu. Oke, kita sampai, kita naruh sepeda dulu. Oke guys, jadi kayak gini Taman Makam Pahlawan Cahaya Ratna Bintarum. Kita lihat dalamnya seperti apa. Ya, cuman gini guys. Banyak makam-makam. Tapi di sini bersih guys, terawat banget. Dan ini adalah suasana di sekitar Taman Makam Pahlawannya ya. Kita lanjut lagi ya guys ke lokasi berikutnya, yaitu Sport Center Demak. Ini ramai banget guys jalannya, jadi nyebrangnya harus hati-hati karena kebetulan ini juga pas di perempatan. Harus ya ekstra hati-hati lah, ramai banget jalannya apalagi pas jam berangkat kerja. Nah ini kita berada di Jalan Sultan Hadiwijaya. Dan jarak dari Taman Makam Pahlawan ke Demak Sport Center itu kurang lebih 1,7 km. Cukup jauh guys, tapi ya nggak apa-apa, kita nikmati perjalanannya. Ini posisi chest strapnya kok kurang enak ya, kayak miring gitu. Ya nggak enak lah. Ntar aku melipir dulu, mau benerin chest strap. Oke, chest strapnya udah lurus. Kita lanjut lagi perjalanan. Di sini jalannya halus guys, aspal enak. Terus menurutku malah nggak begitu semrawut ya, lebih semrawut Jalan Demak Bonang tadi. Sini tuh lebih teratur ya.
karena mungkin juga nggak banyak orang-orang jualan di pinggir-pinggir jalan. Sana tadi kan semperawut karena ya banyak toko-toko. Selain itu juga ada sekolah, ini juga ada sekolah sih, tapi kan ada space untuk yang nganter-nganter, jadi nggak memakan space jalan, ya kan. Dan nah kalau di sini guys, itu anginnya lumayan kenceng kalau nyepeda ya, kan kita lihat sendiri sampingnya itu sawah, jadi angin tuh langsung berhembus ke kita tanpa ada penghalangnya. Aku merasanya sih gitu ya, kok agak berat gitu kalau di sini lawan kita angin. Jadi giginya aku pindah yang depan itu posisi sedang. Memang aku dimanapun ya sedang sih, jarang aku pakai gigi paling gede, kecuali memang kayak pengen ngukur kemampuanku itu seberapa cepat sih. Nah itu aku baru pakai gigi yang terbesar. Tapi kalau untuk keseharian ya aku pakainya gigi sedang, karena aku masih pemula guys, kakinya masih butuh jam terbang. Terus untuk gigi belakangnya palingan aku pakai yang nomor 4, nomor 3 gitu. Biasanya kalau ada orang yang naik road bike gitu, wah kenceng langsung nyalip tuh bus gitu. Kadang aku penasaran itu memang spek sepedanya atau kaki mereka yang kuat ya. Kadang aku kayak nggak terima aslinya, walaupun aku MTB ya, memang bukan untuk adu balapan, tapi kayak harga diri tuh terinjak-injak gitu, pengen ngejar tapi kemampuan dan sepedanya ya belum mendukung. Aku pengen sih guys suatu saat beli sepeda balap gitu. Udah nyari-nyari referensi sih, untuk pemula itu ya mungkin kalau nggak elemen curve ya elemen pulsa atau elemen nerone, kan udah karbon tapi harganya murah guys. Tertarik sih, karena ini kan aku sementara domisili di Kali Cilik tadi yang Perum Adigras Sentosa. Mungkin akhir Agustus nanti aku kembali ke rumah orang tuaku di Kecamatan Guntur. Rencananya aku tetap nyepeda dari sana. Nah kan ya nggak apa-apa sih kita model sepeda, beli sepeda dia misal 6 juta 7 juta, tapi kan kita nggak kehilangan bensin itu. Misal kita konsisten nyepeda ya jatuhnya malah kita lebih ngirit. Nah ini kita sudah hampir sampai guys, kita nunggu timing untuk nyebrang. Oke. Ini depan ini pintu gerbang yang sebelah samping, tapi kita ke depan aja. Belok kanan. Nah ini guys sudah sampai. Sport Center Demak ini baru guys, baru diresmikan itu 1 September 2023. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kurang lebih umurnya baru 10 bulan, belum ada 1 tahun. Jadi masih bagus guys cat-catnya, terus segala macamnya fasilitas tuh masih kelihatan baru semua. Oke lanjut lagi ya guys, kita menuju tempat ketiga yaitu ke Alun-Alun Demak dan Masjid Agung Demak. Jarak antara Sport Center Demak ke Alun-Alun itu kurang lebih 1,6 km. Ya cukup dekat juga sih. Ini ada lampu merah tapi kita pakai sepeda terabas aja lah. Yang penting tetap selalu hati-hati. BTW ini cas strapku kok bermasalah terus kayaknya ya, miring-miring aja, kayak kurang gitu. Ntar aku berhenti dulu, mau aku benerin dulu. Oke sudah aku benerin, kita lanjut lagi. Ini kita lewat jalur lambat. Jadi kalau di Demak itu ada jalur lambat dan jalur cepat. Jalur lambat itu untuk sepeda motor gitu guys. Kalau jalur cepat itu untuk mobil, truk dan lain-lain yang roda 4.
Nah, di sini enak guys, sepi. Tapi kalau misal aku pas berangkat kerja ya tetap rame. Ini kan memang kita udah muter-muter dua tempat sebelumnya dan ini udah melewati jam kerja jadi sepi banget, enak. Ini kita di Jalan Sultan Fatah namanya guys. Ini kita bahas apa lagi? Bingung aku juga. Udahlah kita nyepeda aja ya. Kalau misal nanti ada yang perlu dibahas ya dibahas. Kalau enggak ya aku diem aja lah. Dulu aku pernah ketilang guys di daerah sini. Gara-gara lampu motorku itu putus. Aku kan nggak tahu ya. Kan kita nggak tahu kan. Pas putus, delalah ada polisi di situ. Udah diberhentiin kena tilang. Tapi aku sebagai warga negara yang baik itu nggak langsung ada uang damai gitu, nggak guys. Aku mending ya sesuai prosedur aja lah. Ini sebelah kiri kita adalah RSUD Sunan Kalijaga. RSUD-nya kebanggaan orang Demak. Nggak tahu sih pada bangga apa enggak. Ya tapi ini RSUD-nya guys, kayak gini. Menurutku sih udah lumayan sih. Sekelas RSUD udah layak. Kalau sebelah kanan itu terminal, seberangnya RSUD ini. Ini kalau tempatku kerja belok ke kiri ke Jalan Bayangkara Baru nomor 105. Tapi kita karena mau ke alun-alun ya kita lurus saja. Udah deket ini. Oh ya guys, jadi aku merasa ya di Demak itu banyak banget orang yang jual es teh jumbo. Banyak sekali merek-mereknya. Ada teh kota, es teh Indonesia, es teh ibu kota, teh Jawa Tengah, es teh presiden. Walah, udah namanya itu udah nggak karu-karuan lah. Nah di daerah kalian itu juga banyak gitu nggak penjual es teh jumbo? Ini kalau di Demak itu lagi naik daun ini usaha es teh. Jarak beberapa meter udah ada, jarak berapa meter ada. Nah ini kita udah sampai guys, sampai di alun-alun. Kita muter yang sebelah sana aja, kita berhenti di depan Masjid Agung. Ini alun-alunnya. Di depan Masjid Agung ini tatap-tatapan saling berhadapan itu ada rutan. Rutan itu kepanjangan apa ya? Rumah tahanan. Rutan, rumah tahanan. Ya intinya penjara gitu guys. Kalau weekend gini banyak banget orang olahraga. Tapi kalau misal di hari kerja ya ada, tapi nggak begitu banyak. Paling bapak ibu pensiunan gitu-gitu yang udah nggak kerja. Tapi kalau weekend gini, wah rame pol. Pagi sama sore rame sini. Parkir di mana ya? Bingung. Udahlah sini aja lah. Nah ini guys, Masjid Agung Demak. Bagi yang belum pernah lihat, siapa tahu ada dari kalian, itu tadi adalah Masjid Agung Demak dan ini alun-alunnya.
Lanjut lagi guys ke tempat berikutnya, yaitu Pasar Bintoro. Jaraknya kalau dari alun-alun Demak ya kurang lebih 900 meteran. Kenapa Pasar Bintoro aku masukkan ke dalam tempat ikonik di Demak? Karena aku berkaca ke Malioboro guys. Malioboro kan juga sama aja pasar ya, tapi kok bisa seterkenal itu, serame itu, jadi objek wisata. Nah ini siapa tahu ya Pasar Bintoro bisa menjadi terkenal kayak Malioboro, siapa tahu kan. Makanya aku masukkan ke dalam list. Karena sebenarnya pasar itu, wah kalau apa ya, ibaratnya itu dia suatu tempat tanpa tanda jasa gitu guys. Itu tempat yang sangat mulia lah menurutku. Misal dia itu manusia banyak sekali pahalanya, karena dia tempat untuk mencari nafkah ya. Banyak sekali keluarga yang menggantungkan hidupnya itu di situ. Udah menafkahi berapa ratus atau berapa ribu keluarga itu pasar Bintoro. Ya gak hanya Pasar Bintoro, pasar-pasar lainnya itu, andai kan manusia ya itu udah pahalanya udah banyak banget mesti. Nah itu kenapa Pasar Bintoro aku masukkan guys, alasannya itu. Ini udah hampir sampai. Itu pojok itu sebelah kiri Taman Blimbing, karena Blimbing adalah salah satu oleh-oleh khas Demak. Ada jambu juga, jambu citra dan jambu delima. Sebelah kanan itu pasarnya guys. Sini. Oke, kita berhenti di sini aja. Oke, ada orang yang goes juga itu, tapi aku nggak kenal. Ini dia penampakan Pasar Bintoro. Gagah nggak guys? Ini lumayan lah. Dan ini area di sekitarnya seperti ini. Lanjut lagi guys ke tempat terakhir, yaitu makam Sunan Kalijaga. Ini tempatnya di Kadilangu. Jaraknya kalau dari Pasar Bintoro itu kurang lebih 1,4 km. Aku agak takut guys naik sepeda di sini, karena area pasar itu kan ramai banget dan banyak orang yang tiba-tiba nongol dari gang gitu. Nah kan kayak gini nih. Ini aduh. Ngeri guys. Males aku ke tempat-tempat yang ramai gini. Berbahaya. Oke, ini kita kasih tanda belok ke kanan ke arah Kadilangu. Demak itu satu-satunya wisata yang ramai ya ini guys, namanya wisata religi. Bukan wisata alam, wisata taman bermain gitu, enggak. Kita Demak Kota Wali wisatanya wisata religi. Itu dari berbagai daerah, enggak cuma sekitaran Demak ataupun Jawa Tengah, bahkan dari luar-luar Jawa juga banyak yang ziarah ke sini, makam Sunan Kalijaga. Aku malah belum guys, aku pribadi dari kecil sampai sekarang sama sekali nggak pernah masuk ke sana. Ini aku agak ngebut guys di sini, tapi kakinya lumayan pegel sih.
biar cepet sampai, biar durasi videonya itu nggak terlalu panjang, makanya aku agak ngebut. Aku pernah jalan kaki dari Pendopo Kabupaten Demak ke makam Sunan Kalijogo, guys. Jadi pas itu dikasih tugas untuk menjadi petugas pendamping kereta kencana. Jadi itu di Demak ada tradisi pas Idul Adha itu setelah sholat Id ada iring-iringan para pejabat di pemerintahan, guys. Seperti bupati, wakil bupati, terus sekretaris daerah, kepala-kepala dinas, kepala-kepala instansi seperti kepolisian, kemudian di Kodim, kejaksaan, gitu-gitu, guys. Itu aku pernah jalan kaki menjadi petugas pendampingnya. Nah, ini kita udah memasuki kawasan makam Sunan Kalijaga ya, guys. Itu sudah mulai terlihat banyak bis-bis pariwisata. Ini juga ada bis. Nah, sepeda motor itu parkir ke sini, guys. Ya nggak hanya motor sih, bis-bis juga harusnya di situ parkirnya biar nggak mengganggu jalanan. Ini kita udah sampai tempatnya di sebelah kiri ini. Nah, ini guys udah sampai. Tapi kita cari tempat untuk naruh sepeda dulu. Kita taruh sini aja. Nah, ini guys tempatnya. Kita lihat area di sekitar sini. Ya kurang lebih seperti inilah, guys. Oke guys, sudah selesai perjalanan kita. Itu tadi adalah 5 tempat ikonik di Kabupaten Demak. Gimana, kira-kira kalian berminat ya mengunjungi Kabupaten Demak? Seperti biasa guys, kalau kalian terhibur atau dirasa kontenku ini bermanfaat, minta tolong untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.